terlalu mendalam, Islam di sini terlalu mendalam, lain lapor lain. Ini lucu kan, kalian udah tua, udah dewasa. Jadi mau bahas Nabi kalian masing-masing tuh coba ini legowo. Artinya harus adem dulu kalau mau bahas Nabi. Soalnya kalian kan manusia, nggak tahu sifat Nabi kalian. Ya udah Bapak turunan aja rata sini. Seperti apa? Di sini deh. Iya kan? Ya, siapa kan sih yang udah pernah? Sebentar dulu Bang Datu. Kalau mau bikin diskusi harus jangan emosi gitu. Saya lihat nih banyak salah ngomong, lapor, seruduk, ya Kristen salah ngomong, lapor, Muslim salah ngomong. Oke. Jadi lucu. Sekarang kalian. Bang Agus saya tanya, iya kan? Saya kan tadi mendengarkan kapasitas Abang membilangkan sama kami yang masih memiliki Tuhan itu apa, Bang? Iya, karena ini berdebatkan masalah agama kan. Iya, Abang punya agama. Saya nggak punya agama. Terus ngapain Abang ngatur? Bukan, karena lihat gini, dengerin dulu. Enggak, saya kan dari tadi udah dengerin. Bikin Abang lah yang dengerin saya, Bang. Enggak dulu, saya lihat saya lihat kau tuh begini, kayaknya Bang. kalau Begini, jelasin. Bang, sebentar Bang. Mute dulu Bang, Abang noise gitu loh, ya. Abang noise, di mute dulu Bang. Tahu nggak kata mute? Begini mute. Nah, itu artinya mute ya. Begini, contoh seperti Abang ya. Abang itu mengajarkan kepada saya, Nora, ya, kalau kau mengurus anakmu yang perempuan itu jangan seperti ini, jangan seperti itu. Nah, sementara kau tidak punya anak sama sekali. Gitu loh, ya, Bang Agus. Kenapa, Dek? Gitu ya Bang Agus, makasih ya atas masukannya. Tapi lucu, masukan seorang ateis yang tidak ada agama, kau mau mengatur kami yang punya Tuhan. Jangan, kau aja tidak punya agama, kau tidak mempercayai adanya Tuhan. Lucu, orang yang kayak kau tuh yang sebenarnya yang harus berpikir. Kesombonganmu itu loh, seolah kamu tuh merasa kamu sudah ada di dunia ini tanpa adanya ciptaan. Apa yang kau nikmati itu bukan hasil pemberian dari siapa? Dari mak kau. Mak kau aja juga mencari rezekinya. Bapak kau juga mencari rezekinya. Kau pikir siapa yang mencari rezeki itu? Kau bernafas saja, itu pemberian dari mana? Kau pikir pemberian dari emak mama kau? Sekarang begini aja, coba kamu bundir dulu, bundir. Ambil sebilah pisi, ya. Kau gerak itu kau punya leher, ya kan? Kau bindir dulu. Kira-kira emak bapak kau bisa menghidupkan kau enggak? Enggak kan? Harusnya kau bersyukur. Bersyukur adanya Tuhan yang menciptakan kau. Kau pula mengajarkan kami. Gitu loh. Memberontak lah. Iya, dia nggak punya Tuhan, dia pula yang ngatur-ngatur kita. Kalau nggak punya Tuhan itu binatang. Gak ada aturan dalam ateis. Pernikahan pun Nggak kalian gak ada. Jadi kalian itu Seperti apa? binatang. Kau dengan istrimu bagaimana? Kau dengan istrimu bagaimana? Kumpul kebo. Kumpul kebo dia. Budi. Itulah. Budi. Budi Santo. Budi Santo, selamat sore. Budi Santo. Bangga kali jadi ateis. Nggak ada nih. Aduh. Nasawa. Iya Kak, terima kasih Kak. Agama apa Bang? Islam Kak. Ya salam Bang. Wah. Waalaikumsalam. Enggak, Ya, silakan, ada yang mau disampaikan. Mungkin sedikit menjelaskan tentang pengalaman pribadi gitu kan. Gini Kak, masalah poligami, meski di kalangan umat Islam sendiri ada teman saya
itu istrinya apa ya, semacam bimbang lah gitu. Jadi mereka berdua bimbang. Nanti kisah akhirnya barulah bahwa poligami itu memang harus seperti itu lah. Di akhir kisah memang nanti poligami itu memang harus ada gitu loh Kak. Ini kisah dari tentang teman saya berdua itu, suami istri, di mana dia memperselisihkan siapa yang nggak bisa punya keturunan, soalnya mereka nikah sudah lama, belum dapat karunia seorang anak, seperti itulah. Jadi seiring berjalannya waktu mereka check up, jadi kekhawatiran itu kayaknya sepertinya ada di istri. Istri ada semacam kista kecil gitu. Terus yang suami mulai dari situ udah lama, jadi pengen punya keturunan juga, harta sudah ada, mungkin seperti itu. Mungkin sayang hilang entah kemana nantinya. Begitupun juga dengan istri kan gitu Kak. Jadi seiring berjalannya waktu perselisihan itu semakin dalam lah seperti itu. Nah, akhirnya si istri terkadang ngizinin untuk nikah lagi, terkadang juga enggak, seperti itu. Jadi kebimbangan tambah dalam sama rekan saya yang suaminya itu. Dia tetap patuh sama istrinya, enggak nikah lagi. Terus mungkin si suami sudah nahan tetap mungkin yang namanya juga manusia. Jadi dia mulai minta izin lagi seperti itu. Yang disitulah baru proses semacam ada benang merahnya, ada kesepakatan. Jadi kalau nggak boleh si suami nikah lagi, mending kita pisah, mungkin seperti itu. Jadi dari kisah tersebut akhirnya mereka berdua pisah dengan bercerai seperti itu. Dan si suaminya, rekan saya itu menikah lagi. Setelah itu ternyata dia punya keturunan dengan istri yang baru seperti itu. Berarti kan faktor X itu, faktor yang mereka permasalahkan ternyata ada di pihak yang sang istri seperti itu. Jadi efeknya kalau diruntun nanti kisahnya ke belakang, kalau seiring berjalannya waktu terus belakang seperti ini, tetap seperti ini, maka sang istri meski nanti menikah lagi, maka si istri akan tetap seperti itu. Alangkah baiknya dari awal si istri itu kan paling tidak menyetujui untuk suaminya menikah lagi. Ketika seperti itu kan ada paling tidak di situ ada meskipun tidak rela, ada sedikit izin lah seperti itu. Nah, di situ buktikan untuk seorang istrinya harus bisa melihat apakah si suami sendiri yang tidak bisa punya anak, atau memang si istri. Kan kalau coba poligami diterapkan dari awal, mungkin lain lagi ceritanya. Jadi si istri yang tidak bisa punya anak bisa punya anak melalui istri si suami yang katanya orang itu anggaplah istri mudanya, tapi juga bisa jadi anak mereka seperti itu, ketimbang bercerai dan pisah seperti itu kan. Jadi si istri yang dirugikan semacam itu gitu loh Kak. Kenapa poligami saya itu paham, harus wajib? Saya paham Bang Nasawa. Saya paham. Iya kan. Makanya kalau yang namanya konsep poligami itu, ya saya malas mengangkatnya. Kenapa? Kalau ditanya kepada kita yang perempuan, siapa sih yang pengen dimadu? Kan ya, begitu. Betul. Tetapi, ya sebentar dulu Bang Nasawa. Ya, tetapi kan serangan dari pihak Oten ini kan selalu menganggap kalau poligami itu adalah zina. Kan begitu. Karena mereka selalu mengkuar-kuarkan tentang kesetiaan. Sebenarnya bullshit. Di fakta lapangan itu banyak kok dari Kristen juga yang melakukan perzinahan di luar sana, tidak bisa dipungkiri. Bahkan kita lihat
berita-berita yang sekarang ini, pelecehan-pelecehan kepada jemaat-jemaat itu, bahkan ada yang di bawah umur, itu dilakukan oleh oknum pendeta. Kan begitu. Nah, ini sebenarnya membuktikan apa? Yang membuktikan bahwa ajaran poligami itu sebenarnya di dalam Islam itu betul untuk menghindari yang namanya perzinahan. Nah, sekarang konsepnya dibalikkan kepada perempuan. Kita ambil satu contoh ya, salah satu ulama kita, Ustadz Abdul Somad. Apakah beliau poligami? Enggak. Kalau kita lihat ilmu beliau begitu loh. Begitu tinggi ilmunya Ustadz Abdul Somad. Paham arti konteks poligami. Apakah beliau poligami? Enggak. Karena apa? Karena mungkin sampai sekarang ini, saat ini, beliau tidak membutuhkan lebih dari satu istri. Dia merasa istrinya itu sudah sempurna bagi dia. Gitu loh. Nah, makanya balik lagi. Balik apa? Balik ke konteks dari si suami atau si istri. Apakah ada penyakit, kelemahan? Makanya dibilang konsep poligami itu hanyalah solusi. Solusi, bukan perintah. Bedakan perintah. Perintah itu satu. Perintah untuk melakukan sholat wajib. Itu perintah. Wajib itu. Kedua, bagi kami seorang muslimah itu perintah. Wajib untuk apa? Menutup auratnya itu perintah. Terlepas dari bagaimana kelakuan dia. Seorang pelicir pun, ya, seorang pelicir pun, pesundal pun, kalau dia sebagai seorang pengikut Nabi Muhammad, baginda Rasulullah, dia harus melaksanakan perintah wajib untuk sholat. Terlepas bagaimana perbuatan kelakuan dia di luar sana. Gitu loh. Ya, jadi balikan lagi ke konteksnya bagaimana si perempuan, bagaimana si laki-laki. Ya, memang itu sudah ujian dari Allah. Ketika engkau diberikan suatu kekurangan, kelemahan, ada kelemahan di dalam dirimu yang mengharuskan sebenarnya suamimu poligami. Tetapi siapa sih istri yang mau dimadu? Gak ada yang mau. Saya pun pribadi juga tidak mau. Tapi ketika saya sudah bertahun-tahun menikah tidak bisa memberikan keturunan pada suami saya, apa mau saya bilang? Itu loh. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Tahajud. Tahajud. Allah akan memberikan solusi. Kalau solusinya harus bercerai, ya memang seperti itu. Berarti itu sudah ditakdirkan Allah, kita harus berpisah sama suami kita. Karena apa ya? Memang karena kita tidak mau dipoligami. Sementara jangan lupa, suamimu menginginkan keturunan. Makanya di sini konteksnya ego. Ego ini yang sekarang dilihat. Kalau suamimu meminta untuk berpoligami, meminta izin, kalau suami meminta izin poligami dari istrinya, itu sebenarnya sudah satu poin yang harus kamu lihat bahwa suamimu itu adalah orang yang bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Karena sebelum dia minta poligami, pasti dia sudah memikirkan baik-baik. Terus kedua, dia menghargai kamu sebagai seorang istri. Kenapa saya bilang begitu? Buktinya dia minta izin sama kau. Kecuali dia diam-diam, berarti dia tidak menghargaimu sebagai seorang istri. Padahal di dalam konsep keislaman itu laki-laki yang ingin berpoligami tidak diwajibkan untuk meminta izin kepada istrinya. Nggak ada minta izin. Tapi kalau dia sudah berani meminta izin, berarti dia sudah memikirkan konsekuen ketika dia berpoligami, dia harus berlaku adil. Gitu loh. Yang di bawah siapa? Lisa, naik Lisa. Nggak usah bang. Kalau Kristen itu menentang poligami, berzina boleh. Bahkan di dalam kitab kalian saja untuk mengawini wanita pelicir ada. Baca ke Hosea 1 nomor 3, nomor 2. Baca kok dari Hosea 1 nomor 1 sampai nomor 3 apa dikatakan? Pergilah, kawinilah seorang wanita pesindil. Peranakanlah anak-anak sindil. Perintah untuk mengawini wanita pesindil aja boleh kok di dalam agama kalian. Jadi jangan kau mengkorek pernikahan di dalam Islam. Bahkan di dalam Islam itu larangan siapa saja yang boleh dinikahi itu ada. Kamu boleh menikahi, kamu tidak boleh menikahi, ada. Di dalam An-Nisa ayat 23. Kalian ada nggak larangan seperti itu? Mana saja yang boleh kalian nikahi? Nggak ada. Semua tuh hantam rata tuh. Ibumu bahkan kau kawini pun juga tidak masalah. Karena nggak ada perintah.
Tetapi di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23, dilarang kami menikahi ibu kami. Bukan mengawini di situ ya, menikahi. Gitu loh. Makanya kalau konsep poligami malah saya angkat karena apa? Karena Kristen ini munafik, tidak mau jujur. Bahkan di luar negeri sana, ya, di luar negeri sana saja yang mayoritas, kebanyakan juga katanya Kristen, itu mereka banyak loh yang beristri lebih dari satu. Bahkan untuk perkawinan lagi bete, ya, sesama itu disahkan di luar negeri sana. Kitabnya aja keluar kok. Bukankah Kristen ini berasal dari luar? Apakah kekristenan tercipta di dalam Indonesia? Enggak. Kekristenan pertama kali itu diciptakan itu di sana tuh, di Romawi sana tuh. Yang melegalkan perkawinan sesama di mana? Ya di tempat mereka itu juga. Yang asal muasalnya Kristen. Perkawinan sesama aja sudah disahkan. Terus kamu mengkorek perkawinan pernikahan di dalam Islam. Gitu loh. Jangan mengkorek perkawinan di dalam Islam. Kenapa? Karena perkawinan di dalam Islam itu, pernikahan di dalam Islam itu sudah diatur, sudah ada perintah dari Allah. Kalian pernikahan di dalam Kristen ada nggak? Nggak ada. Yang ada kalian perkawinan, bro. Perkawinan di dalam Kristen nggak ada pernikahan. Yang menjadi satu daging, ya, itu sudah suami istri. Di mana dikatakan sahnya pernikahan di dalam kitab kalian itu katanya diberkati oleh pendeta? Emangnya Maria ibu Yesus itu waktu nikah sama Yusuf itu dibaptis diberkati sama pendeta? Ada pemberkatan nikah? Itu dulu saya tanya deh. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Bunda Maria menikah sama Santo Yosef, pemberkatan gereja, iya kan? Nah ini nanti jadi terkuak. Sebenarnya Yusuf ini siapa? Tiba-tiba langsung jadi tunangannya Maria. Gitu loh. Ya, jangan kalian itu menyinggung pernikahan di dalam Islam. Tertampol kalian itu, tertampol. Gak ada ajaran pernikahan di dalam kalian tuh gak ada. Siapa-siapa saja yang boleh dinikahi, siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi, mana yang merupakan mahram kalian, mana yang tidak, itu nggak ada ajarannya. Kalian embat saja tuh semua tuh bahkan bisa. Maaf kata ibu kalian, saudara kalian yang perempuan pun juga kalian nikahi, itu boleh, karena nggak ada larangan. Terus kalian mau mengajarkan kami gitu? Sepupu kalian aja, anaknya siapa saja bisa kalian nikahin. Bahkan kalian selalu mengatakan baginda Rasulullah tuh menikahi menantu. Lucu kalian. Di dalam kitab kalian saja bapak dengan anak saling berhubungan badan aja ada kok. Tengok si Lut itu digauli oleh dua putrinya tuh. Nauzubillah. Iya kan? Itu loh, jangan ya. Jangan, hati-hati, tertampol kalian. Kalian aja tidak bisa menjelaskan di mana data tidak diperbolehkan poligami. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Konsep poligami itu bukan menceraikan. Konsep poligami itu adalah menambah lebih dari satu istri. Tidak ada namanya di situ perceraian. Jadi ketika kalian dilarang bercerai, ya, dilarang bercerai, apakah kawin berikutnya lagi boleh? Gak ada perintahnya kan? Kalau di Al-Quran ada, diperbolehkan untuk poligami. Jikalau kamu bisa berlaku adil. Tapi kalau kamu memang tidak bisa berlaku adil dan khawatir akan soal itu, ya, hanya satu saja diperbolehkan. Sebaiknya satu aja. Makanya saya ngambil satu tokoh, salah satu ulama, yaitu siapa? Ustadz Abdul Somad. Apakah beliau poligami? Enggak. Dari sekian umat muslim, apakah banyak yang poligami? Apakah poligami 80%? Apakah poligami 60%? Saya rasa 20% pun juga nggak ada. Karena apa? Yang berpoligami itu tidak gampang, bro. Nggak gampang. Tanggung jawabnya itu besar.
Bukan kepada anak istrinya saja dia bertanggung jawab, tetapi kepada Allah. Gitu loh ya. Kalian menentang poligami sementara perzinahan di luar sana terlalu banyak. Pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh pendeta juga banyak. Jangan singgung poligami sama kami. Janganlah ya. Malu kalian. Tengok, banyak yang nikah diam-diam kok. Ajari kami poligami, kalian sementara data dilarang poligami nggak ada. Terus mau mengajarkan poligami, kan lucu. Oke Bunda, terima kasih. Iya, atas sama-sama Bang. waktunya disampaikan. Terima kasih. Saya izin turun. Terima kasih. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, yang naik ini semua agama apa? Ya, Fadila. Fadila. Ya. Fadila. Halo. Aduh. Faldi. 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 Yusri, Pan. Halo Pan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Ya mau nanya nih Kak Nora. Ya silakan. Kalau orang-orang Oten itu yang bagi-bagi apa atau dia bahasa, kalau saya kan dari Medan nih. Halo. Ya ini saya dari Medan. Kalau yang bakri-bakri itu kalau nawari orang Islam itu hukumnya apa tuh? Itu bakri Bang. Ya bakri itu yang ngeredit-ngereditkan uang gitu Kak. Yang namanya kredit itu kan riba Bang. Ya kadang orang Islam ini kan sebagian banyak yang mau atau gimana, itu kan hukumnya ada tuh. Gimana kalau bagi-bagi yang nggak tahu? Jangankan kita pelakunya Bang, mendekatinya saja itu tidak boleh Bang, perintahnya. Kan diharamkan, Riba Kak. itu Bang. Ya kan diharamkan. Begini Bang, larangan di dalam Al-Quran itu ada. Janganlah engkau mendekati yang namanya riba. Kan Betul. begitu. Tetapi kalau memang kalian lakukan, apakah itu dosa? Dosa kan? Dosa, betul. Ya udah, itu aja Bang. Yuk, makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riba itu dilarang, perintah. Jangankan jadi pelaku, mendekati riba saja tidak boleh sama sekali. Tidak boleh itu. Tapi kalau ada yang melakukan itu ya itu terserah kamu, pertanggungjawabkan dosa kamu kepada Allah nanti. Yang mau naik silakan. Contoh, khamar itu dilarang. Khamar, minum-minuman keras. Tapi kalau kau melakukan ya silakan. Gitu loh. Yang pernah menjadi lon itu siapa ya? Mak kau. Mak kau, adik kau yang perempuan, kakak kau yang perempuan, tante kau, itu yang pernah jadi lon. Karena apa?
Karena kalian wanita pesindil tuh duluan masuk surga gitu loh. Iya kan? Ya Neymar, silakan. Shalom, selamat sore. Ini mau numpang tanya, bisa nggak? Silakan. Kata teman-teman, pokoknya mayoritas lah orang sekitar sini, kalau masuk Islam itu harus disunat ya gitu. Memang melakukan mila Ibrahim. Oh gitu. Kan Kristen ada juga yang sunat. Siapa? Loh, kamu tanya orang Nias itu, mereka tuh di situ udah tradisi sunat. Jangan salah loh. Emang sunat itu perintah langsung dari Allah gitu. Loh, kan sunat bukannya perjanjian kekal antara Abraham dengan bapaknya. Kamu gak baca kitab kamu? Datanya ada Kamu nggak baca nggak perjanjian kitab kamu? antara Abraham dengan bapaknya itu untuk sunat? Saya melihat, tolong di mute ya, biar saya bacakan. Tolong di mute, ya. Berarti kamu mungkin nggak pernah ya membaca kitab kamu ya? Lucu ya. Bertanya soal sunatnya Nabi Muhammad, ternyata dia tidak pernah membaca kitabnya. Di mute dulu, saya membacakan sama kau. Di mute dulu, di mute. Ya. Saya bacakan di dalam Kejadian 17, mulai dari nomor 11. Kalau ada kitab kamu di situ tolong dibuka deh, biar kamu bisa melihat juga. Jangan nanti saya dikatakan berdusta. Ada Bible kamu situ? Saya bacakan. Enggak ada. Udah, kalau gitu mute. Kejadian 17. Mulai dari 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Kekal itu artinya abadi. Supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Lagi firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Sekarang pertanyaan saya, kata harus itu wajib atau tidak? Harus itu perintah atau tidak? Kayaknya nggak ada itu di dalam Alkitabnya orang Kristen yang disuruh sunat itu. Makanya saya kan bilang, coba kamu buka Kejadian 17. Saya tanya ada kitabmu, kok bilang nggak ada. Jadi gini, masa itu Nggak, Tuhan, sebentar dulu deh. Tuhan mengatakan Diam dulu, kepada kau Bapak dulu. Abraham, Kau diam dulu. untuk Ini disunat kitab kau ini ya. Nih, kitab kau nih, saya ambil dari Kejadian 17. Kau bilang nggak ada. Terus yang saya baca ini bukan kitabmu, kitab siapa? Kalau ini bukan kitabmu ya bantah, robek aja gitu loh. Ini nggak kitabmu, Kejadian 17. Lucu loh. Dibacakan kitabnya kayaknya nggak ada deh katanya. Ditanya ada kitabmu di situ, nggak ada. Terus apa? Di sini kamu naik di sini modal apa? Jongor. kata keturunan disunat itu di mana? Tulisannya di mana? Ada Allahu nggak? Akbar, ya Allah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunan. Iya ditunjuk, turun-temurun. ditunjuk.
kata sunat harus disunat itu ada nggak tulisannya? Ditunjuk, jangan cuma ngomong, tunjukin di situ Ya, tulisannya mata kau mana. pakai ya, mata kau pakai ya, bro, mata kau pakai ya, mata kau pakai. Lagi firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki antara kamu harus disunat. Disunat apanya? Disunat, haruslah dikerat kulit hatanmu. Sekarang pertanyaan saya, mana Bible kau? Mana Bible kau? Iya, betul. Mana Bible kau? Terus apa katanya lagi? Yang bagi tidak bersunat apa katanya? Saya bacakan sama kau. Ya. Orang yang lahir di rumahmu dan orang-orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, harus. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Terus apa katanya? Orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang yang sebangsanya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kau tidak? Ini yang saya mau dengar. Kalau laki-laki yang tidak disunat harus diapa? Harus dilenyapkan. Ya, kau lenyapkanlah dirimu. Enggak, aku bisa lenyapkan diri aku. Kalau kau bisa buktikan tertulis dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu disunat. Nah, bagaimana orang yang tidak bersunat mau menyuruh kami membuktikan sementara kami bersunat? Kamu baca Bagaimana dulu. mungkin? Kamu sendiri sudah. Terima kasih Neymar. Contoh begini ya, bagaimana kamu ya menyuruh orang yang sudah punya mobil ya untuk mengajarkan bagaimana cara merawat mobil sementara kau nggak punya mobil. Terima kasih Neymar. Memang 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen tuh botol tuh gara-gara Kristus. Kami bodoh karena Kristus. Bukan takut. Kami ini bersunat. Cari dulu salah satu saja umat muslim yang dia sudah beragama Islam tidak bersunat. Terus kamu meminta data kami di mana bersunat. Sementara kami ini pelaku sunat. Umat muslim semua bersunat. Kau yang tidak bersunat, burungmu. Aduh. Orang bodoh ya kayak gini lah. Tapi nggak apa-apa lah, saya maklum. Karena terlalu banyak kalian makan B2, nggak bisa berpikir. Gitu loh. Gitu loh. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Kami bersunat, kau tidak bersunat. Terus kau minta data di mana kami itu diwajibkan bersunat. Loh, kami bersunat. Perintah sunat aja di dalam Bible kau ada. Tapi nggak mau kau. Alah. Aku pula yang mau kau apakan. Janganlah bodoh ya. Perintah sunat ada di dalam Al-Quran. Kami harus melakukan milah Ibrahim ada. Kami bersunat. Laki-laki ya, laki-laki di dalam Islam itu wajib disunat. Terus kamu laki-laki tidak disunat. Terus kau mau mengajarkan kami tentang bersunat. Hai, yang kulupnya belum disunat.
Kak. Kayaknya nggak ada deh tulisan seperti itu. Mana Bible kau? Nggak ada Bibelku. Terus kau naik ke atas ini modal apa? Modal kentut aja kau. Mengeluarkan kentutmu di sini. Mengeluarkan kentut itu di mulut itumu saja, di mulut bini kau aja. Nggak usah kau di sini. Wajarkan saya tentang bersunat. Bongo. Jangan jadi bongo. Kalau kalian hebat, bukan masalah hebat, Neymar. Ngapain saya diskusi sama binatang? Kotoran bernyawa. Kalau adu-adu bodoh, maaf saya nggak mau. Karena saya nggak bodoh. Gitu loh. Ditanya mana Bibelmu? Nggak ada. Terus kok naik ke sini modal congor. Modal congor. Gitu loh, ya. Jangan modal congor. Marina. Gak usah marah-marah Kak, santai aja. Marina. Oke, halo. Ya. Oke, kita pengikut di perjanjian lama. Tidak ada Kristen, tolong diralat. Emangnya Abraham orang Kristen, agama Kristen? Oke. Ya udah. Menurut pengertian kakak tersendiri, kenapa? Kamu pakai dulu, enggak? Kamu di sini pakai apa? Bible? Silakan buka Bible-nya. Oke, kita pakai Bible. Kita bahas dulu. Nanti saya sertakan ayatnya, oke? Kita jangan disela dulu, oke? Jadi, kenapa orang Kristen saat ini tidak mengikuti perintah perjanjian lama mengenai persunatan? Benar begitu Kak? Mosinya? Bukan perintah perjanjian lama. Saya tanya, Yesus disunat tidak? Disunat. Ya udah, kenapa? Kalian kan pengikut Kristus katanya. Kenapa kalian nggak ikuti apa yang dilakukan Yesus? Oke. Kenapa? Benar. Saya tanya oke. Ya, ada kenapa? ayatnya Kak. Ada ayatnya Kak. Di mana? Di mana? Oke. Saya berikan ayatnya terlebih dahulu ya. Oke. Kakak boleh buka dari surat. Silakan. Enggak, kamu buka. Oke. Di tenggelam. Makanya kalau naik ke atas, 1, saya ada Bible. 2, saya ada satu device. Begini dong kalau diskusi, ya. Begini, bukan modal tenggelam. Bang, Oi. minimal punya dua Saya perangkat. lagi ambil Bible saya. Minimal punya dua perangkat Bang, minimal. Oh ya, sebentar ya. Oke. Kalau tidak ada perangkat kau, setidaknya kitab kau ada. Aduh. Perangkat dia cuman Google. Kan nanti ujung-ujungnya dia jual kemiskinan tuh di Boleh sini. dibuka Kak? Saya nggak punya HP, kasihani saya. Itu ujung-ujungnya. Oke. Kak? Iya, bukalah. Bacakan sama saya. Kakak boleh buka? Saya boleh buka biar sama-sama ini. Udah? Iya, bukalah. Bacakan. Oke, kita bacakan ya. Mana? Apa dia bilang? Woi, dia bilang apa? Apa sih? Sudah aku bilang, woi, Halo. dua Suara saya masuk atau tidak? Astagfirullah. Oke. Bang, Galatia Mana 6. Bible kau? Halo. Bible kau mana? Oke. Sebab Kayaknya saya dengar dulu, Jas. Ya. Ini saya punya satu kitab kau, yang satu Ya. device. Nah, yang Ya. kau mau tunjukkan naik ke atas ini, modal kau tuh apa untuk diskusi sama saya? Oke, ya udah. Kakak buka Oke. Galatia 6 ayat 15. Kak. Boleh saya bacain gak ayatnya, Kak? Enggak. Kakak mau dibacakan ayatnya. Tapi kakak tidak membiarkan saya untuk berbicara. Saya sudah membuka. Ya buka. Udah? Mana? Udah? Bacakan. Baca. Oke, sebab yang penting bukanlah sunat atau tidak bersunat, melainkan menjadi ciptaan baru. Galatia 6 ayat 15 dari surat Paulus ke jemaat di Galatia. Tulisan siapa? Tulisan Paulus.
Buktikan sama kami surat Paulus dilegalitas langsung oleh Yesus. Gini Kak, Paulus, enggak, sebentar. Kakak mau dijawab kan? Buktikan Tunjukkan sama legalitasnya. saya surat Paulus Iya. langsung dilegalitas oleh Yesus. Mana? Oke, sudah Kak. Oke, dengan Kakak menanyakan itu, apakah Kakak sudah baca Alkitab yang lain nih? Tunjukkan sama saya legalitas yang bisa dibuktikan surat Paulus itu dari Yesus. Oke, siapa yang mengangkat Oke Paulus aja. untuk menyebarkan firman Kristus? Jangan kau bilang siapa yang mengangkat. Enggak. Kakak mau menjawab pertanyaan Kakak. Apakah pernah saya jawab Paulus balik. bertemu dengan Enggak, Yesus? Kakak mau dijawab pertanyaannya. Ya udah kita Paulus buktikan pernah siapa bertemu yang mengangkat. enggak? Apakah Kakak? Oh, berarti Kakak nggak tahu. Bertemu enggak? Kakak tahu apa Tunjukkan enggak? data sama Kakak tahu saya. apa enggak? Kakak tahu Paulus apa pernah enggak? bertemu Kakak enggak? nggak tahu berarti. Apakah Kakak tahu? Paulus pernah bertemu dengan Yesus nggak? Kau punya kitab nggak? Kau punya device nggak? Kalau naik diskusi sama saya, jangan modal congor. Jangan tunjukkan kemiskinan kamu. Ntar nanti minta donasi tuh untuk beli HP. Hati-hati. Kak. Jangan tunjukkan sama saya. Jangan tunjukkan sama saya. Jangan Hati-hati. tunjukkan Kak Dora, minta kemiskinannya. donasi nanti Kak Dora. Nah, beli HP. Kalau dia mau minta device kayak begitu, bilang sama pendetanya tuh, biar dibelikan itu. Kok kalau mau diskusi sama saya jangan kayak begitu, ya? Tolonglah, kalian ini bermodal lah. Saya bermodal di sini semua, bro. Kok pikir saya di sini hanya modal gigi kalian aja? Lihat dulu Kak, kasih lihat dulu Kak, modelnya Kak. Malas aku. Pendeta aja lah yang naik. Pendeta yang naik. Mudah-mudahan yang naik pendeta. Kalau pendeta setidaknya bermodal lah dari uang perpuluhan. Aku tengok ada tanduk di kepala muka. Ngamuk-ngamuk aja Kak Nur dari tadi. Manulang. Ya, selamat sore Kak. Ya. Gimana Silakan. Kak narasinya Kak? Enggak, di situ ada enggak apanya? Ada modal enggak di situ? Setidaknya Bible kalian lah modalnya. Oh, Bible ada Kak, Bible. Ya udah. Sekarang tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya. Ya kan? Tunjukkan sama saya legalitas dari surat Paulus. Oh, kita gini Kak ya, kalau saya mau menceritakan, tapi ya tolong jangan dicela ya. Ya kan? Tolong jangan Silakan. dicela. Kalau antara Paulus dengan Tuhan Yesus memang sudah berbeda, karena lebih dahulu Tuhan Yesus mati, baru si Paulus atau Saulus ada memberitakan tentang Tuhan. Jadi bukan poinnya, bukan disahkan, didelegasikan. Banyak. Jadi Galatia Galatia tadi yang disebutkan tadi sama saudara kamu, ya kan? Ya. Nah, itu tulisan si Paulus itu berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu yang diberikan Tuhan kepada dia. Makanya seperti- itu Bang Manulang, seperti- saya minta sama mana seperti legalitasnya? Sama Legalitasnya semua itu seperti mana? Sama Enggak semua legalitasnya. Sama seperti semua nabi yang ada di kitab-kitab kita Kak. Itu diwahyukan Kak. Ada Tuhan mendelegasikan langsung, ada disaksikan, ditandatangani. Bukan cerita itu sekarang Kak. Hei, sekarang begini deh. Nabi Musa, apakah di dalam kitabmu menerima firman dari Allah, dari Tuhannya? Iya Kak. Nabi Nuh, Iya. Abraham, Iya. Yesaya. Iya, semua Kak, semua. Nah, sekarang saya tanya, Paulus menerima firman dari siapa? Paulus menerima firman dari siapa? Kak, kalau Rasul Paulus itu Loh, dari Tuhan. jangan gitu dong, jangan Kak. Bang Manulang, ya. Musa menerima firman dari Tuhannya. Abraham, Nuh, Yesaya, Daud.
Ya, kita sebutkan nabi-nabi terdahulu lah menerima firman dari Tuhan. Ya. Ya. Apakah Paulus menerima firman dari Tuhan? Iya. Tuhan siapa? Ya Tuhan kami, Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Oke. Ya, di Yohanes 17 nomor 8. Saya bacakan dari Bible kamu langsung ya. Jangan dari perangkat. Yohanes 17 nomor 8. Saya bacakan. Kamu tadi mengatakan Paulus menerima firman dari Yesus, yang kalian katakan Yesus juga adalah Tuhan. Oke. Sekarang saya bacakan ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, Yesus menerima firman dari mana? Oh, bukan begitu, Kak. Loh, Yesus menerima firman dari siapa? Gini, Kak. Saya bertanya, jangan gini. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman dari siapa? Loh, Yesus itu Tuhan itu, Kak. Yesus menerima firman dari siapa? Kamu baca, kamu punya kitab nggak? Buka dulu, saya minta kamu buka. Punya, Kamu Kak. buka dulu. Kamu buka Ya. kitabmu sekarang. Buka kitabmu, Iya, saya buka buka. kitabmu. Oke, bacakan. Yohanes 7 ayat berapa tadi, Kak? Yohanes 17 nomor 8, itu aja kau nggak ingat kan? Bacakan, apa katanya di situ? Oh, tenggelamnya. Astagfirullahaladzim. Saya tanya tadi ya, kamu naik ke sini apa modalmu? Kitabmu. Berarti kau ada bawa kitab. Ternyata kau satu device juga nya, kau Google-nya. Sekarang bacakan Yohanes 17 nomor 8. Onde. Oh. Kabur dia. Macet. Aduh, Ten. Aku kau lawan. Kenapa? Aku kau lawan. Kirim permintaan naik lagi Manulang. Kau nggak punya modal diskusi kosong lagi lah teman-teman. Bikin kacau aja kalian di sini. Nggak ada modal loh. Mana kau Manulang? Manul. Oh Manul. Yohanes. Halo. Si Yohanes datang dia kan. Kusebut tadi Yohanes 17 langsung datang dia. Jangan dulu dinaikkan semua. Ya ampun. Oke, jadi siapa dulu nih? Biar saya close mic. Saya tidak mau diskusi sama orang yang tidak ada modal. Saya nggak mau. Ini loh, saya yakin Islam tidak mengajarkan untuk mencaci orang akan kelemahannya. Kan udah dibilang, bukan mencaci kelemahan. Naik ceramah pula dia di sini. Bukan mencaci kelemahan. Saya bilang, saya kalau diskusi, Bang Dio. Saya kalau diskusi, satu, modal kitab kamu. Kedua, modal persatu perangkat. Kenapa? Bahkan lebih lagi nih perangkat saya nih. Karena apa? Karena kami ini ya tidak boleh kami kalau berdiskusi kepada lawan diskusi kita hanya modal bibir congor. No. Tahu kau? Yang berdata aja dilaporkan. Apalagi yang nggak berdata? Yang berdata aja dilaporkan. Apalagi nggak berdata. Saya bacakan kitab kamu Yohanes 17 nomor 8. Pak Yohanes silakan jelaskan. Pak Yohanes, tadi kata saudara Anda ya, Paulus menerima firman dari Yesus, yang notabene-nya Yesus adalah Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku
telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Pertanyaan saya, firman yang diterima Yesus ini dari siapa? Gabung lah. Aku tapi hobinya aku salah maka gabung itu. Iya, ini. Siapa yang menaikkan ini? Iya, baru naik jadi nyimak dulu kak. Apa? Yang menaikkan Marota ini tolong turunkan. Saya jelaskan Bang Yohanes. Ya kan abang katanya baru menyimak. Saya jelaskan. Mau saya jelaskan? Bagaimana apanya? Jalannya? Oke. Ya kan? Tadi kami membahas soal persunatan. Persunatan adalah perintah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham. Setiap keturunanmu turun-temurun. Di mute dulu, saya ceritakan kronologisnya Pak Yohanes. Setiap keturunanmu turun-temurun yang ada di dalam rumahmu, ataupun orang yang sudah kau beli, ataupun orang yang ada di luar sana yang sudah, tetapi yang sudah kau beli juga, itu yang laki-laki wajib harus kau kerat kulit hatannya. Itu cara bersunat. Kulit hatannya harus dikerat. Tapi kalau tidak dikerat kulit hatannya, bagi yang tidak bersunat itu harus dilenyapkan di dalam Kejadian 17. Baca Kejadian 17 dari 7 sampai 14. Dijelaskan. Sampai keturunan kepada Yesus. Yesus bersunat? Ya. Karena apa? Karena Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh bapak moyangnya, yaitu Abraham. Pertanyaan saya tadi, kenapa pengikut Yesus tidak bersunat? Kalian Kristen kenapa tidak bersunat? Diambil dari Galatia berapa tadi tuh, saudara Siman kau? Ngambil dari Galatia, katanya bersunat itu hanyalah sunat hati ya. Sunat rohani. Nah, pertanyaan saya tadi begini. Surat Galatia ini tulisan siapa? Tulisan Paulus katanya. Saya minta legalitas dari Yesus. Surat Paulus itu sudah dilegalitas oleh Yesus. Tidak ada. Karena apa? Karena yang mengutus Paulus itu adalah Yesus. Sementara Yesus tidak pernah berjumpa dengan Paulus. Terus katanya Yesus menerima firman dari Paulus menerima firman dari Yesus. Yesus adalah Tuhan. Saya larikan ke Yohanes 17 nomor 8. Terus Yesus menerima firman dari siapa? Pak Yohanes. Iya ya. Yesus menerima firman dari siapa menurut Yohanes 17 nomor 8? Kalau kita baca dari Yohanes 17 ayat 8, maka Yesus menerima firman dari Bapa di surga. Oke, Bapa itu Tuhan bukan? Bapa adalah Allah. Tuhan bukan? Tuhan dan Allah beda. Allah itu siapa? Yang menjadikan langit dan bumi. Dia Tuhan bukan? Tuhan beda dengan Allah. Oke. Allah di dalam Kristen itu gelar atau bukan? Ya, gelar. Oke, saya bacakan ya. Ian. Bapak ada di situ Bibelnya? Ya, ada. Oke. Buka di dalam Ulangan 16 nomor 15. Coba dibuka.
16 ayat 15. Ulangan 6 nomor 15. Ya sudah. Bacakan, Bang. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Oke, pertanyaan saya. Di situ sebab Tuhan Allahmu, Tuhan itu siapa? Allahmu itu siapa? Tuhan itu Yesus. Betul. Oke, saya bukakan ya. Pak Yohanes, tolong lihat saya ya. Oke. Perhatikan layarnya. Kita lihat. Islam. Nih, sekarang coba Bapak baca ini, Pak. Menurut KBBI, Allah adalah gelar atau nama, Pak? Kalau menurut Islam ya nama. Kalau menurut kami Kristen itu gelar. Oke. Tuhan. Kau sebut Tuhan? Oke. Kan di Islam tidak ada Tuhan. Dari mana, Pak, datanya, Pak? Tiada Tuhan selain Allah, begitu kalau sholat. Tiada Tuhan selain Allah, karena Allah itu adalah nama sesembahan umat muslim, Pak. Tiada Maksud Tuhan yang lain selain Allah. Kenapa Ya, sebut betul, nama Pak. Tuhan? Tapi kenapa sebut nama Tuhan? Oh, Tuhan. Banyak kali ini ya. Oke, menurut Bible kalian ya. Mama. Lama jadi saya izin mandi dulu. Mandi habis dulu baru kita sambung. Saya naik kembali. Ya, Kanora. Saya izin mandi dulu. Mandi habis baru saya naik kembali. Tidak, gemuk. Bergabung Pak Sukarni. Setelah 200 meter. Saya mandi dulu ya. Noran kayaknya takut. Bukan takut, saya menunjukkan data sama kau sebentar. Nah, sekarang jelaskan sama saya ini. Sekarang jelaskan sama saya. Kabur dia Kak, kabur Allah dia, Kak. di sini siapa? Mana dia? Kabur dia mandi. Mau mandi. Sekarang begini, ini Tuhan Allah ini siapa? Coba, yang bisa menjawab. Tuhan Allah ini siapa? Saya pakai data, dari tadi dia nggak ada tunjukkan data sama saya. Tuhan Allah ini siapa?
Kalian mengatakan Allah ini adalah gelar, jadi Tuhan-Tuhan gitu. Tuhan kalian ada berapa? 1, 2, 3. Kalau kalian menolak pernyataan dari KBBI tadi, aduh, ini kalau di kamar mandi kenapa lah kau minta naik? Oi. Kalau kalian menolak pernyataan dari KBBI, pertanyaan saya, LAI menerjemahkan Bible kalian itu dari apa? Dari KBBI atau bukan? Gitu loh. Ini siapa nih? Tuhan Allah ini siapa? Tuhan Allah ini siapa sekarang? Tuhanku Allah. Tuh, tengoklah nih kan. Hakim-Hakim 6:22. Apa katanya? Percayalah kepada Tuhan. Hakim-Hakim 6. Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab telah kulihat malaikat Tuhan. Nah ini Tuhanku Allah. Terus Allah ini apa? Aduh. Janganlah dibawa kedodolan di sini. Kau tidak terima kata Allah itu adalah nama, mau kalian itu adalah gelar. Sementara terjemahan dari KBBI itu adalah nama, sesembahan. Bungo. Halo. Ya Omak. Agama apa? Ya Kak, ya Nora. Gimana? Agama apa Kak? Kristen. Ya silakan jelaskan Kak. Kristen. Ya silakan jelaskan. Yang mana itu dulu jaringan nih, Kak? kakak nggak bagus. Yang mana dulu? Jaringan kakak nggak bagus. Iya ya Sinan. Itu merah tuh Kak. Apa? Lambat Ya. orang kelamaan jelasinnya. Jadi kabur tuh Oten. Saya tadi karena anak saya tadi datang. Makanya. Ya silakan. Halo ya, gimana nih? Sudah. Jaringan kakak yang mananya itu dulu nih Kak jelek Nora? kali. Ini udah bagus ini. Putus-putus loh Kak. Oh iya. Di sini sih sudah bagus. Tuh. Kakak delay. Yang kakak sampaikan itu terlambat. Iya. Gimana nih? Gini sudah oke? Ya silakan. Kakak mau menyampaikan apa? Kasih pendapat ya Kak. Artinya gini loh. Kalau kita bilang, saya mau tanggapi yang kakak bilang tadi. Minta legalitas dari Tuhan Yesus tentang surat Paulus. Ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga Kak, kami ya